sekarang udah jam 3:03 ya, supaya beresnya atau supaya ini cepat beres gitu ya, nggak makan waktu lama. Mungkin kita mulai saja untuk perkuliahan kali ininya. Ini saya coba nyalakan webcam dulu. Oke, ini requirement apa ya? Oke, sip. Ya, kita mulai aja untuk perkuliahan minggu ke-10 ya, berarti sekarang. Untuk pertemuan minggu lalu kan saya nggak bikin forum ataupun nggak ngadain video conference ya. Jadi nanti kita akan ganti saja teman-teman untuk perkuliahan ke-9-nya di pekan pengganti UTS. Pekan pengganti UAS ya. Jadi kan nanti sebelum UAS tuh ada pekan pengganti ya. Nah nanti insya Allah kita akan tetap paralel. Jadi pertemuan ke-10 ini kita akan ngebahas pertemuan ke-9 kemarin. Berarti nanti di minggu penggantinya kita akan ngebahas yang pertemuan ke-15-nya ya. Mungkin untuk materi kali ini sedikit atau jauh sekali ya, jauh berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Karena memang kalau minggu-minggu sebelumnya kita belajar bagaimana caranya membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, kali ini kita akan berganti bahasa pemrograman. Jadi kita akan menggunakan bahasa pemrograman yang dinamakan dengan Python. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya kalau ngedengar istilah Python. Karena memang kalau ada acara di kampus kita pun, di fakultas kita, di FTKI, rata-rata bahasa pemrograman yang digunakan untuk pelatihan itu tuh menggunakan Python ya. Karena memang Python ini dia cukup potensial ke depannya. Mau teman-teman bikin robot, mau teman-teman bikin atau masuk ke ranah data mining, teman-teman mau masuk ke ranah artificial intelligence ataupun teman-teman masuk ke arah machine learning, itu semua menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahkan kalau misalnya teman-teman nanti mau lanjutin pendidikan misalnya ke S2, ngambil S2 gitu, program master, dan misalnya program masternya teman-teman ngambil program studi ilmu komputer, nah itu di S2 teman-teman wajib bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena memang nanti pada saat penelitian Python itu sangat digunakan sekali ya. Oke, mungkin saya langsung share screen saja. Ini saya record dulu ya. Oke, udah saya record. DDP pertemuan 9. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya materi pertemuan 9 ya, tapi kita bahas di pertemuan 10 karena minggu lalu kita nggak ngadain VidCon ya. Jadi nanti di pertemuan 15-nya, materi pertemuan 15-nya kita akan laksanakan di minggu pengganti ya teman-teman. Nah, untuk judul dari pertemuan ke-9 ini, yakni Python Introduction atau pengenalan Python ya. Nah, mungkin awal-awal teman-teman bertanya, mengapa kita harus belajar bahasa pemrograman Python? Kita kan kemarin sudah belajar bahasa pemrograman C ya. Nah, sekarang ngapain sih harus belajar Python? Kenapa kita harus pakai bahasa pemrograman yang berbeda gitu? Nah, jadi mengapa kita harus belajar Python? Memang Python ini saat ini dia potensial sekali. Banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman Python karena memang si Python ini pun dia memiliki banyak kelebihan. Di antaranya si Python ini dia mampu mengeksekusi data yang begitu cepat, lalu Python memiliki library yang cukup powerful, misalnya library machine learning, library artificial intelligence, lalu face recognition, image recognition, itu Python sudah punya semua. Dan berbeda dari bahasa C, si Python ini dia cenderung dalam sintaksnya atau dalam penulisan programnya dia lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin pakai bahasa pemrograman C mau minta inputan dari user aja harus pakai scanf, lalu scanf-nya harus pakai kalau desimal atau pakai kalau integer harus pakai %d, lalu kalau minta inputannya float harus pakai %f. Nah, tidak atau beda halnya dengan bahasa pemrograman Python ini.
Dalam pemrograman Python, rata-rata atau kebanyakan sintaksnya ini dia sederhana, tidak sesulit sintaks bahasa pemrograman C ya. Nah, ini ada beberapa poin alasan mengapa teman-teman harus belajar bahasa Python. Jadi yang pertama, perintah bahasa Python itu mudah, rapi dan sederhana seperti di Pascal. Kalau teman-teman pernah belajar Pascal, nah si Python ini dia kurang lebih mirip sintaks atau penulisan programnya dengan bahasa pemrograman Pascal ya, teman-teman. Tapi kalau sama C ini beda sekali ya, teman-teman, jauh sekali ya kalau sama bahasa C. Lalu implementasi modern dari bahasa Python juga sangat beragam dan terus berkembang. Di mana apabila kita menggunakan bahasa pemrograman Python, Python bisa digunakan untuk membuat web. Nah, untuk membuat web ini contohnya kita bisa menggunakan library atau framework. Bukan library, kita bisa menggunakan framework Django. Django ini dia Python yang sifatnya web based. Jadi teman-teman bisa membuat backend menggunakan Python untuk keperluan aplikasi web. Lalu di bidang data scientist, teman-teman bisa menggunakan NumPy ataupun Pandas. Jadi nanti si NumPy dan Pandas ini dia gunanya untuk mempermudah kita dalam mengolah ataupun mengubah bentuk-bentuk dari data, mengolah data lah intinya. Jadi si Python pun dia sudah punya library yang cukup familiar untuk pengolahan big data atau data yang cukup besar. Ada NumPy, ada Pandas, dan masih banyak lagi. Selain itu si Python pun dia cocok digunakan untuk data mining ya, untuk menambang data. Contohnya ada library yang dinamakan skitlearn, lalu ada lagi library Apache Spark, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya, library-library yang bisa digunakan untuk data science dan juga data mining. Selain itu, Python pun bisa digunakan untuk deep learning. Contoh library yang menunjang Python dalam pelaksanaan atau dalam mengolah atau dalam membuat suatu aplikasi deep learning, yakni adalah library PyTorch. Hingga teman-teman kalau mau bikin machine learning atau komputer yang bisa belajar sendiri, si Python pun dia sudah punya library-nya, yakni library TensorFlow. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman ngambil mata kuliah High Performance Computing, nanti ketemu saya lagi. Nah, teman-teman nanti wajib nih bisa Python, karena nanti kita prakteknya akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi nanti kita di mata kuliah High Performance Computing, kita akan belajar bagaimana caranya bikin face recognition, lalu bikin object recognition, nah itu menggunakan TensorFlow dan juga PyTorch. Lalu alasan mengapa harus belajar Python dalam bidang scientist atau penelitian, bahasa Python ini sangat menjanjikan. Jadi memang rata-rata di ranah ilmu komputer saat ini, penelitian itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena memang si Python itu ditunjang dengan library yang cukup lengkap, lalu Python pun komunitasnya sudah begitu besar. Nah, itu alasan mengapa peneliti sekarang banyak menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, lalu apa sih Python? Dari tadi kita ngomong kelebihan Python, mengapa kita harus belajar Python. Definisi Python itu apa sih? Nah, jadi bahasa pemrograman Python adalah interpreter high level programming language for general purpose programming. Atau terjemahannya, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level programming language, yang berjalan dengan sistem interpreted dan bisa dipakai untuk berbagai jenis tujuan. Python menggunakan metode pemrosesan interpreted, di mana kode program akan diproses baris per baris, langsung dari kode program, tidak butuh proses compiling. Jadi berbeda dengan si bahasa pemrograman C. Kalau bahasa pemrograman C itu kita kan bikin programnya secara utuh. Misalnya baris ke-7 sampai baris ke-10 itu kita tulis programnya. Lalu si programnya harus kita compile dulu atau kita jadikan bentuk exe dulu. Baru kita bisa jalankan si programnya. Nah, namun berbeda halnya dengan Python. Di Python kita bisa ngetes atau kita dapat menguji kode program ini per baris. Misalnya teman-teman baru nulis baris pertama. Lalu teman-teman uji, teman-teman run. Nah, dia tidak perlu ngubah ke dalam bentuk exe dulu, melainkan kita bisa langsung nguji. Baris pertama nih error apa enggak, baris kedua dia error apa enggak. Jadi dia lebih luas ya, jadi dia lebih fleksibel.
lebih lentur gitu ya. Jadi dalam pengujian atau pengetesannya ataupun dalam pengembangan aplikasinya kita cukup lebih mudah gitu ya. Nah, ini mirip seperti bahasa script seperti PHP dan JavaScript. Jadi di eksekusinya dia per baris ya kalau Python ini. Tidak perlu satu program secara utuh dikompil dulu lalu diuji. Nggak perlu. Setiap baris bisa kita uji. Nah, adapun ini sejarah singkat dari Python ya. Jadi bahasa pemrograman Python ini pertama kali dirilis oleh Guido van Rossum. Dia orang Belanda ya di tahun 1991 yang sudah dikembangkan sejak tahun 1989. Jadi sebenarnya Python ini dia udah dikembangkannya cukup lama ya. Dari tahun 1989 dia sudah dikembangkan. Namun dia baru populer lagi mungkin di awal tahun 2015-an ya. Dia baru populer lagi gitu ya. Lalu awal pemilihan nama Python tidak secara langsung berasal dari nama ular Python. Jadi kalau misalnya teman-teman ngebayangin bahasa pemrograman Python itu berupa ular Python gitu ya. Nah, itu nggak salah karena memang inspirasi dari nama Python ini berasal dari ular Python. Tapi sebuah acara humor di BBC pada era 1980-an dengan judul Monty Python Flying Circus adalah kelompok lawak yang membawakan acara tersebut. Kebetulan Guido van Rossum adalah penggemar dari acara ini. Nah, jadi ada spekulasi juga bahasa Python itu diambil dari suatu acara televisi yang judulnya Monty Python Flying Circus. Nah, kebetulan si pembuat Python ini, yakni si Guido van Rossum, dia penggemar dari acara ini gitu ya. Nah, pada tahun 1994, jadi ini pada saat saya baru lahir ya. Saya yakin teman-teman juga belum pada lahir ya. Ini 1994 saya baru lahir. Python 1.0 dia baru dirilis. Yang diikuti dengan Python 2 pada tahun 2000. Jadi versi si Python ini cukup lama ya teman-teman ya. Dari versi 1 ke versi 2 itu dia memakan waktu sekitar 6 tahun. Lalu dari versi 2 ke versi 3 ini ternyata dia baru dirilis lagi pada tahun 2008. Jadi lebih lama lagi ya. Versi 2 ke versi 8 ini versi 3 ini dia memakan waktu sekitar 8 tahun. Dan sampai saat ini ya teman-teman, for your information aja, sampai saat ini Python masih menggunakan versi sekitar versi 3 titik berapa gitu. Jadi Python tuh belum keluar versi 4.0-nya ya. Saat ini Python masih menggunakan versi 3 titik sekian. 39 sekian, 39 atau 38 saya lupa ya. Nah, lalu keunggulan dari bahasa Python diantaranya yang pertama, Python ini mudah dipelajari. Jadi bahasa pemrograman Python ini memiliki sedikit keyword atau struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari bagi pemula. Nah, lain halnya dengan bahasa pemrograman C ya yang sudah kita pelajari. C ini dia dalam sintaksnya ini cukup cenderung sulit gitu ya. Sulit dipahami. Contoh misalnya seperti ini teman-teman. Saya akan tulis contoh sintaks dari bahasa pemrograman Python dan C ya. Kalau di C misalnya kita akan bikin ini ya, mau bikin looping. Nah, di C kan gini ya, kita bikin looping. I sama dengan 0, lalu X sama dengan 0 gitu ya. X kurang dari sama dengan 10, lalu X plus plus. Nah, sintaks dalam menggunakan looping cukup panjang sekali ya. Misalnya kita mau ngeprint aja deh, print f x gitu kan. Seperti ini. Nah, ini kan cukup panjang ya teman-teman ya. Belum lagi kita harus menggunakan kurung kerawal ini, lalu kita harus definisikan dulu variabelnya, baru kita bisa ngeprint hasilnya di dalam kurung kerawal ini. Nah, ini menggunakan bahasa pemrograman C ya. C ya, ini C. Nah, lalu gimana sekarang bahasa pemrograman Python? Nah, ternyata bahasa pemrograman Python ini dia cukup lebih ini ya teman-teman ya. Lebih mudah dalam penulisannya. Contoh ketika kita akan membuat ini misalnya kita akan membuat pengulangan. Misal di sini kita bikin variabel X. X-nya misalnya 10. Lalu kita akan melakukan pengulangan seperti ini dari 0 ke 10. Nah, kita cukup melakukan seperti ini saja teman-teman di Python. For misalnya I in 0,10 atau 0,x misalnya, atau 10-nya x-nya nggak usah ada deh, 0,10. Sorry, ini ada range-nya ya, sorry. Ini mungkin saya back dulu. Saya hapus dulu, ada sedikit salah.
for i in rank 0 sampai 10 misalnya. 0 sampai 10. Nah, misalnya seperti ini. Lalu print i-nya misalnya. Nah, jadi di Python ini mudah, teman-teman ya. Yang pertama, kita tidak perlu menuliskan kurung kurawal. Jadi kita cukup menuliskan titik 2 seperti ini. Lalu kalau di bahasa pemrograman Python kita harus menuliskan titik koma di setiap belakang barisnya. Di setiap akhir baris kita harus menuliskan titik koma. Nah, namun tidak halnya dengan bahasa pemrograman Python. Di Python ini kita tidak perlu menuliskan titik koma. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lupa nulis titik koma, di Python ini nggak usah khawatir. Lupa bisa nulis titik koma ya. Nah, jadi si Python ini dia cenderung lebih mudah ya, lebih simpel dalam penulisannya. Lalu mudah dibaca, Python mengharuskan pengguna spasi untuk memojokkan blok kode, program indentation, hingga kode yang ditulis lebih rapi. Dalam bahasa pemrograman Python lain, indentation ini tidak diwajibkan. Jadi kalau misalnya di bahasa pemrograman sih kan, kita kalau mau nulis si printf-nya ini sejajar dengan for, ini nggak masalah kan, asal si printf-nya ini dia ada di dalam kurung kurawal. Nah, namun tidak halnya dengan si Python, kalau misalnya teman-teman mau nulis print, ini sorry, R-nya kurang ya, print, kalau misalnya teman-teman mau masukin si print-nya di dalam for, teman-teman harus kasih spasi atau kasih tab satu kali. Kalau si print-nya ini sejajar sama for, dia nanti tidak akan dieksekusi atau tidak akan masuk ke dalam for ini. Jadi teman-teman harus perhatikan indentation-nya atau barisnya, baris penulisan programnya, atau ininya ya apa, pojok barisnya gitu, spasi dalam penulisannya. Lalu perintah yang lebih singkat, tentu saja di Python ini perintahnya lebih singkat. Kode program yang dipakai Python jauh lebih singkat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Lalu Python pun dia cross platform. Jadi Python ini bisa dipakai di berbagai macam sistem operasi. Mau itu Windows, Unix, Linux, bahkan sampai macOS pun Python bisa dijalankan. Dalam mayoritas penggunaan, kode program ditulis tidak perlu diubah agar bisa berjalan dalam satu sistem operasi tertentu. Lalu Python pun mendukung multi paradigma, yakni Python bisa ditulis dengan kode program prosedural ataupun oriented object programming. Lalu yang paling penting, si Python ini dia memiliki banyak library, di mana library adalah sebutan untuk kode program tambahan untuk hal-hal khusus. Contohnya web pyp.org, Python memiliki lebih dari 140.000 library atau package. Jadi sudah cukup banyak ya library dan package yang sudah dikembangkan oleh si komunitas Python ini. Dan yang paling penting adalah Python itu gratis, yakni nggak bayar gitu ya. Python ini dikembangkan sebagai project open source, di mana setiap orang dia bisa mengembangkan si Python ini. Dan bisa digunakan siapa saja secara gratis. Jadi kita tidak perlu bayar ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah ini yang ngomongin terkait dengan Python. Nah, sekarang saya mau ngomong ini satu ular lagi. Kalau tadi kan ular Python gitu ya. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan anaconda. Wah, ini nama-nama ular ya, Pak ya? Nah, apa sih anaconda? Kalau tadi kan Python itu bahasa pemrogramannya. Nah, sekarang anaconda itu apa sih, Pak? Nah, jadi anaconda ini adalah distribusi bahasa pemrograman Python dan R untuk komputasi ilmiah yang bertujuan untuk menyederhanakan manajemen dan penerapan paket atau package. Jadi bisa dibilang, teman-teman ya, si anaconda ini dia adalah tempat untuk menginstal package atau library pada Python. Jadi si Python ini dia tidak menyediakan yang tadi 140.000 library, dia tidak langsung terinstall di komputer teman-teman. Kalau teman-teman install, nah untuk menginstalnya, teman-teman bisa menggunakan si anaconda ini. Jadi biasanya si Python ini dia satu paket sama anaconda. Kalau teman-teman download anaconda, nah biasanya di dalam anaconda ini dia sudah ada Python-nya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman butuh package atau library tambahan, misalnya teman-teman mau main sama image recognition, teman-teman butuh library misalnya TensorFlow. Nah, teman-teman bisa download si TensorFlow ini menggunakan Anaconda Command Prompt. Nah, itu ya bedanya ya, teman-teman ya. Perbedaan antara Python dan Anaconda. Lalu yang ketiga adalah Jupyter Notebook. Nah, kalau Jupyter Notebook ini bisa dibilang kalau di bahasa C kayak Dev C++-nya.
Jadi dia sebagai compiler. Jadi Jupyter Notebook ini merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai kernel. Dan juga Jupyter menggunakan antarmuka notebook interface lebih mirip dokumen interaktif. Jadi secara hakikat si Jupyter Notebook ini dia adalah IDE atau text editor untuk bahasa pemrograman Python ya. Nah, di mana si Jupyter ini boleh dibilang editor dalam bentuk web aplikasi di localhost yang teman-teman gunakan atau komputer yang teman-teman gunakan. Dan digunakan untuk menulis kode Python, equation, visualisasi, dan bisa juga sebagai Markdown editor. Nah, ini ya fungsi dari si Jupyter Notebook. Jadi dia sebagai editor Python gitu ya, bisa dibilang. Nah, lalu sekarang bagaimana cara menginstal Python, Anaconda, dan juga Jupyter Notebook? Nah, ini teman-teman bisa ikuti. Silakan teman-teman yang sudah buka laptop, teman-teman bisa buka website https://www.anaconda.com/product/individual. Nah, ini mungkin saya copy saja, saya paste di Google Meet-nya ya, silakan. Oh, ini banyak yang gabung ya. Oke. Ini teman-teman tinggal silakan buka website Anaconda-nya. Silakan diklik ya. Lalu teman-teman bisa download Anaconda-nya. Nah, kurang lebih nanti webnya seperti ini ya, web Anaconda-nya. Teman-teman bisa download. Ini karena saya pakainya Windows, jadi di sini for Windows. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai macOS atau Linux, mungkin di sini nanti auto terdetect gitu. Versinya ini, versi installernya untuk Linux ataupun macOS ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa download ya. Nah, ini nanti downloadnya dia akan langsung jalan di sini. Namun kalau misalnya teman-teman mau join ke komunitas Anaconda-nya, teman-teman bisa register juga di sini. Tapi di sini tidak diwajibkan ya, teman-teman ya. Nah, ini saya sudah download. Jadi teman-teman yang belum download, silakan download dulu. Ini besar filenya sekitar 500 MB ya. Nah, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman download dan berhasil downloadnya, teman-teman bisa install si perangkat lunak Anaconda tersebut. Tinggal klik 2 kali saja si file exe-nya. Dan teman-teman perhatikan tempat teman-teman menyimpan si file Anaconda dan Python-nya. Karena nanti kita akan menggunakan ini sebagai environment-nya. Misal, pada contoh di sini saya menginstal si Python-nya ini atau si Anaconda-nya ini di drive C, lalu folder users, folder Virza, dan folder Anaconda 3. Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan ya. Tempat menyimpan si Anaconda-nya. Nah, saya rekomendasikan teman-teman install di dalam folder user, lalu simpan di folder Anaconda 3. Seperti ini ya teman-teman ya. Contoh mirip saya aja kayak gini ya. Contoh seperti yang saya lakukan di contoh ini, teman-teman bisa simpan di situ karena memang umumnya si Anaconda dan si Python ini disimpan di folder user ya. Namun kalau misalnya mau disimpan di drive D atau mungkin drive E itu nggak masalah juga. Tapi teman-teman harus perhatikan nanti kalau install package jangan sampai salah nyimpen filenya ya teman-teman ya. Oke. Saya anggap di sini teman-teman sudah berhasil ya menginstal Anaconda, aplikasi Anaconda-nya atau perangkat lunak Anaconda-nya. Nah, untuk memastikan bahwasanya si Anaconda dan si Python-nya ini sudah berjalan atau belum, sudah terinstall atau belum di komputer kita, teman-teman bisa ngecek nih dengan ngebuka aplikasi yang dinamakan Anaconda Prom atau Anaconda Command Prompt. Jadi di sini bukan command prompt biasa, ya ini dia command prompt Anaconda ya, yakni Anaconda Prompt. Nih, apabila perangkat lunak Anaconda telah berhasil diinstal pada komputer Anda, berarti bahasa pemrograman Python dan Jupyter Notebook pun telah berhasil terinstall. Karena si Anaconda ini dia installernya satu paket. Jadi selain teman-teman install Anaconda-nya, teman-teman udah nginstal si Python dan juga si Jupyter Notebook-nya ya. Sepaket biasanya nih ya. Nah, kalau udah berhasil installnya, teman-teman bisa search di start teman-teman. Teman-teman bisa cari Anaconda Command Prompt. Anaconda Prompt ya ini.
Anaconda Prom nih ya. Ini saya buka Anaconda Promnya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya mirip seperti Command Prompt pada umumnya ya, seperti ini. Cuma di sini ada tulisan base-nya. Kalau Command Prompt biasa kan dia nggak ada tulisan base-nya ya, teman-teman ya. Nah, untuk melihat library dan versi bahasa pemrograman Python yang digunakan, teman-teman dapat membuka Anaconda Command Prompt dan menuliskan conda list. Conda list, seperti ini. Conda list. Sorry, bukan C-list, conda list. Kalau misalnya sudah benar-benar terinstall, nanti si Anaconda Command Prompt ini dia akan menampilkan list atau daftar library Python dan juga bahasa pemrograman Python yang sudah terinstall di komputer teman-teman. Nah, contohnya seperti ini nih, teman-teman. Ini library yang sudah terinstall di komputer saya nih. Ini ada library Python-nya, ada banyak sekali ya. Lalu ini versi Python-nya nih. Python yang digunakan adalah Python versi 3.9.7. Jadi sudah hampir versi 4 ya, teman-teman ya. Versi Python-nya. Dan di sini ada list library-nya, termasuk Jupyter Notebook pun di sini sudah ini ya, teman-teman ya, sudah terinstall nih, ada Jupyter Notebook versi 1.0.0. Nah, jadi sudah cukup lengkap ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman menginstal si aplikasi Anaconda ini. Nah, langkah selanjutnya untuk mengakses Jupyter Notebook atau ngebuka Jupyter Notebook, teman-teman dapat atur terlebih dahulu direktori tempat teman-teman akan menyimpan si program Python-nya. Jadi, si program Python-nya ini dia tidak terinstall atau tidak tersimpan di c/user/virza/anaconda 3 ini ya, teman-teman ya. Melainkan teman-teman bisa atur sendiri mau nyimpen programnya di mana. Nah, contoh misalnya di sini saya akan nyimpen si bahasa pemrograman Python-nya itu di dokumen, lalu di folder Python Lab. Nah, ini ya. Nah, di mana ininya path-nya ini ada di drive c/users/virza/OneDrive/dokumen/Python. Tapi kalau misalnya teman-teman mau simpan di tempat lain, misalnya di drive C, lalu teman-teman bikin folder baru misalnya. Misalnya di sini teman-teman di drive C bikin folder baru, misalnya di Composer sini, di folder Composer, c/Composer. Nah, ini boleh juga ya teman-teman ya, nggak masalah. Jadi bebas teman-teman mau nyimpan programnya di mana. Namun saya simpan di sini supaya lebih terstruktur. Jadi saya simpan di My Document lalu di Python. Nah, ini teman-teman bisa copyin path atau lokasi tempat teman-teman nanti akan simpan. Nah, lalu gimana cara pindah ke path-nya di Anaconda Command Prompt? Nah, teman-teman bisa tuliskan CD, C sama D gitu ya, huruf C sama huruf D. Lalu spasi, teman-teman paste yang tadi di-copyin di sini. Di sini sudah lengkap ya, ada C, users, virza, OneDrive, dokumen, PyLab. Nah, lalu teman-teman setelah paste atau paste, teman-teman enter. Nah, nanti secara otomatis dia akan berpindah base-nya ke C, users, virza, OneDrive, dokumen, Python Lab. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Saya clear screen dulu. Lalu untuk ngebuka si Jupyter Notebook-nya atau ngebuka si IDE text editor Jupyter-nya, nah, teman-teman bisa tuliskan di dalam command prompt-nya, di dalam Python Lab ini, di dalam folder Python Lab ini, tuliskan Jupyter Notebook. Jupyter Note book gitu ya. Nah, ini teman-teman tulis aja nih. Jupyter Notebook. Nah, nanti secara otomatis si komputer teman-teman akan ngebuka si Jupyter Notebook-nya di browser. Kurang lebih tampilan Jupyter Notebook-nya nanti akan seperti ini ya, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, di mana di sini ada 3 buah tab, teman-teman. Tab yang pertama adalah tab Files. Tab Files ini adalah file yang ada di dalam folder sini. Yang ada di dalam folder My Document Python Lab, tempat tadi saya nyimpen Python-nya. Contoh misalnya saya di sini bikin satu buah file baru, misalnya saya new file text dokumen, misalnya saya kasih nama text dokumennya test. Nah, nanti dia di sini pun akan muncul, teman-teman ya, test.txt-nya tuh. Di Jupyter Notebook ini pun dia akan muncul karena memang yang akan muncul di sini adalah directory atau folder tempat teman-teman nyimpan program Python-nya.
Nah, lalu untuk membuat program Python-nya, ini saya sudah ada ya salah satu contoh program Python-nya, saya kasih nama untitled. Jadi secara default nanti si Python ini dia akan ngasih nama programnya dengan sebutan untitled. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini mungkin saya hapus dulu. Kedua file tersebut saya hapus dulu. Nah, lalu di sini ini kan tab files ya. Ada tab yang lain, yakni tab running. Tab running ini adalah berisi program apa saja yang masih berjalan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau matiin program Python yang masih berjalan, teman-teman bisa matikan di tab running ini. Kalau cluster ini jarang digunakan ya teman-teman ya. Biasanya digunakan untuk Python paralel. Nah, untuk membuat program Python, teman-teman bisa klik button atau tombol new ini. Tombol new ini teman-teman klik, lalu teman-teman pilih Python 3 atau Python 3. Nah, teman-teman bikin. Nanti secara otomatis si Jupyter Notebook ini dia akan ngebuka ke halaman selanjutnya. Ini adalah halaman IDE-nya. Nah, di sini ada tulisan untitled. Ini adalah nama program yang tadi teman-teman buat. Di folder ini pun dia akan ada tulisan untitled ya, file untitled-nya di foldernya. Nah, teman-teman bisa ganti judul untitled-nya. Misal di sini judulnya saya ganti jadi program pertamaku. Program 1 lah misalnya, program 1. Nah, nanti secara otomatis di folder Python Lab pun dia akan mengubah nama si Python-nya ini menjadi program 1. Nah, teman-teman sekarang bisa perhatikan di halaman program Python ini, di sini ada macam-macam menu. Ada file, edit, view, insert, cell, kernel, widgets, dan help. Ini cukup jarang digunakan ya teman-teman ya. Karena memang ini keperluannya biasanya untuk menandakan kode program saja. Nah, untuk menuliskan kode programnya, teman-teman bisa tuliskan di dalam kotak ini ya teman-teman ya. Nah, kode kotak ini. Kotak yang ada di dalam border warna hijau ini. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan. Contoh, misalnya saya mau nulis print hello world. Nah, sintaks untuk ngeprint di Python dia bukan printf, melainkan print aja. Seperti ini. Misalnya print hello world. Hello world. Dan tidak perlu pakai titik koma ya. Nah, kalau teman-teman udah nulis kode programnya, teman-teman bisa klik button atau tombol run. Nanti secara otomatis si kode hasil ngeprintnya ini dia akan langsung muncul di sini di baris pertama. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau nulisnya lebih dari satu baris, teman-teman tinggal tulis atau tekan enter saja. Misalnya di sini print halo, nama saya Firza. Nama saya Firza. Nah, ini nggak usah pakai titik koma ya, jangan lupa, jangan pakai titik koma. Lalu di baris kedua misalnya print halo, nama dia Syatir misalnya. Nama dia Syatir. Nah, ini teman-teman bisa klik run. Jadi nanti teks hello nama saya Firza dan hello nama dia Syatir, dia akan muncul ya di baris paling bawahnya. Atau mungkin di sini kita akan bikin variabel, misalnya variabel x sama dengan 1, lalu kita akan nampung hasil penjumlahan x sama y, misalnya y-nya sama dengan 2, 3 misalnya. Si z dia hasil x ditambah y misalnya. Lalu kita print hasil si z-nya. Jadi kita print tiga-tiganya aja deh. Si z, si x, sama si y-nya. Nah, ini x, ini y. Nah, seperti ini. Lalu ketika kita jalankan, nanti dia akan memunculkan nilai si x-nya 1, nilai si y-nya itu 3, dan hasil penjumlahan x dan y ini adalah 4. 1 ditambah 3, 4. Nah, cukup mudah ya, nggak kayak bahasa pemrograman C ya. Di C kan kita harus compile dulu, lalu kalau salah dia ada pesan error dulu, kita harus compile ulang. Nah, beda halnya dengan bahasa pemrograman Python. Jadi kita cukup klik tombol run, nah nanti dia akan menjalankan programnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngapus kode programnya, misalnya yang baris pertama ini yang print hello world, pengen teman-teman hapus, teman-teman bisa klik tombol yang ini nih, yang cut selected cell. Nah, nanti dia akan hilang. Tapi dalam ngeklik cut selected cell ini, teman-teman harus hati-hati. Kalau misalnya dia sudah dipencet sekali dan sudah hilang,
dia tidak bisa dibalikan lagi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa ngapus pakai ini ya, pakai cut selected cell. Nah lalu misalnya teman-teman pengen buat looping. Nah kalau di bahasa pemrograman C kan looping cukup ribet ya bikinnya. Nah di bahasa pemrograman Python teman-teman cukup menuliskan seperti ini, for i misalnya in rank 0 sampai 10 misalnya. Lalu titik 2 print i-nya. Nah, nanti secara otomatis si Python dia akan ngejalanin atau akan melakukan looping mulai dari angka 0 sampai angka 100. Angka 10, sorry, angka 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya. Jadi lebih mudah ya, teman-teman ya. Nah, dalam pembuatan kondisi pun dia berbeda dengan bahasa pemrograman C. Kalau C kan kita bikin kondisi misalnya pakai if. If apabila X-nya sama dengan 3, misalnya X-nya sama dengan 3, maka dia akan ngapain, misalnya sama dengan, ini equal sama dengan, dia akan ngapain misalnya kalau di bahasa C. Nah, kalau di bahasa pemrograman Python, dia nggak seperti itu. Nah, untuk membuat if atau kondisi, misalnya di dalam loopingnya saya akan bikin kondisi. If apabila CI-nya ini dia bernilai 3, dia nilainya itu setara dengan 3, maka dia akan ngeprint misalnya boom. Dia akan ngeprint boom gitu ya. Nah, kita coba run. Nah, nanti di baris ketika i-nya sama dengan 3, dia akan ngeprint boom. Seperti itu ya, teman-teman ya. Lebih mudah ya. Sintaksnya lebih ramah ya. Lebih ramah di mata, lebih mudah difahami gitu ya. Bahasa pemrograman Python ini dibandingkan dengan bahasa pemrograman C. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait dengan bahasa pemrograman Python? Silakan yang mau bertanya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Cikal silakan. Kan saya udah selesai install ya Pak. Terus saya buka filenya, saya cari bacanya yang Conda kan ya Pak? Iya, yang Conda, Anaconda. Di sini? Ya, gimana? Di sini saya bacanya cuma Conda doang Pak. Underscore Conda gitu. Di apanya? Di sininya? Di filenya Pak. Kamu cari terus, di start di sini Anaconda nggak deh yang kayak gini nih, Anaconda prom. Oh, belum saya. Coba deh kamu cari Anaconda prom. Ada Pak, ada Pak. Oh ada ya. Saya kira dari filenya. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Kamu buka yang di sini Anaconda prom, lalu baru nanti buka ininya comment prom ya. Oke Pak. Oke. Yang lain gimana? Oke, mungkin ini tambahan saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bikin program di Python ini, di Jupyter Notebook ini, misal teman-teman nuliskan variabel X di baris pertama, ini mungkin saya hapus dulu ya. Ini saya bikin variabel X di baris pertama, X sama dengan 3 misalnya. Nah, lalu misalnya saya bikin sel selanjutnya atau kotak selanjutnya, saya kasih plus ya. Di sini ada kotak selanjutnya. Nah, pertanyaannya si X ini bisa diakses nggak di sini? Nah, ternyata bisa, teman-teman. Jadi, sel pertama, sel yang di atas ini dengan sel yang kedua, ternyata dia saling berhubung. Jadi, kalau misalnya saya print yang di sini, yang di baris kedua ini saya run yang ke baris pertama, lalu baris kedua ini saya run, nah, si X ini masih bisa berjalan. Dengan kondisi, si sel yang pertama, dia harus di-run dulu. Baru sel kedua, dia di-run. Nah, nanti yang variabel ataupun nilai yang ada di baris pertama, dia akan akan berjalan. Contoh misalnya di sini saya tulis lagi nilai Y. Y sama dengan 10. Lalu saya bikin sel lagi. Nah, si Y ini tidak saya run ya, teman-teman ya. Baris ketiga ini saya nggak run. Saya langsung print Y. Nah, harusnya ketika saya print Y, dia akan memunculkan pesan error. Atau si Y-nya ini dia tidak muncul apa-apa. Karena memang yang baris ketiga ini dia belum saya run. Jadi si Y-nya di sini dia nggak muncul apa-apa. Karena si Y di sini belum ada nilainya. Nah, saya harus run dulu yang Y sama dengan 10-nya ini. Lalu saya jalankan yang ini. Atau saya run yang baris keempatnya. Nah, nanti baru harusnya baru muncul nilai dari si Y-nya. Nah, ini kenapa ya? Masih bentuk bintang gini. Print Y misalnya. Print Y.
Kadang suka gini ya, ini biasanya lagi lemot gitu ya. Nih udah muncul ya, 10-nya udah muncul. Nah, print Y, dia baru muncul 10. Jadi kalau teman-teman mau ngehubungin sel 1, sel 2, dan sel 3-nya secara berurutan, nah teman-teman harus run terlebih dahulu yang di atasnya. Misalnya, teman-teman mau pakai variabel Y nih di sel keempat. Nah, di sel ketiga teman-teman harus jalanin dulu di sini. Pada saat ngeinisialisasi si variabel Y-nya. Nah, baru nanti teman-teman bisa print di baris keempatnya. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri untuk perkuliahan kali ini? Silakan yang mau nanya. Buat yang menggunakan IDE lain selain Jupyter Notebook, misal pakai Spider atau pakai Visual Studio Code, itu nggak masalah ya. Selagi teman-teman bisa, itu nggak masalah. Tapi di sini saya akan contohkannya menggunakan bahasa program memakai IDE Jupyter Notebook ya. Nggak ada ya tidak ada yang mau ditanyakan lagi nih. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin saya akhiri saja ya untuk pertemuan ke-10 ya. Tapi kita ini materinya pertemuan 9, untuk pertemuan 10-nya